حي على يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, para bapak sekalian dan juga para ibu, para abah dan ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan biiznillah taala kajian kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Jadi syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan takbiratul ihram sehingga takbiratul ihramnya tidak sembarangan dan dianggap sah dalam Islam. Salatnya dianggap sah karena takbiratul ihram ini merupakan rukun kedua setelah niat bagi sebagian fuqaha, dan kata sebagian lainnya merupakan rukun pertama dari rukun-rukun salat. Tapi dikatakan oleh penulis yaitu Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah, yushtaratu li sihhati takbiratul ihrami al-umurut taliyah. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan takbiratul ihram. Yang pertama, al-awwal, yajibu an yukabbira qa'iman haitsu yalzamuhu al-qiyam. Ketika takbiratul ihram wajib berdiri selagi memang wajib atasnya berdiri. Saya ulangi. Ketika bertakbir di takbiratul ihram wajib berdiri haitsu yalzamuhul qiyam, selama dia memang wajib salat berdiri, selama dia memang lazim atasnya untuk salat berdiri. Gimana? Bisa dipahami atau tidak? Dengan kalimat ini itu ada beberapa kasus yang perlu dikupas sebenarnya. Wajib atasnya bertakbir dalam keadaan berdiri haitsu yalzamuhul qiyam, selagi wajib atasnya berdiri. Ya, selagi dia memang mampu berdiri untuk salat fardu, maka wajib atasnya berdiri. Iya, gitu. Adapun salat-salat yang tidak wajib atas dia untuk berdiri, maka takbiratul ihram tidak wajib dalam kondisi berdiri. Ya. Memang kata Nabi SAW, salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida, sampai akhirnya, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ini hukum asal salat, dan di antara kewajiban dalam salat fardu berdiri. Maka ketika dia melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri selama memang wajib atasnya berdiri, yaitu di salat fardu dan dia memang mampu berdiri. Baik. Kalau di salat sunnah, karena salat sunnah itu tidak wajib berdiri, boleh sambil duduk, bahkan boleh sambil tiduran, maka tidak masalah takbiratul ihram tanpa berdiri. Begitu jemaah. Lantas bagaimana kalau misalnya salat fardunya dia duduk karena di perjalanan, di kendaraan? Dilihat apakah memang dia
tidak memungkinkan untuk sholat berdiri, baik di kendaraan atau di rest area. Kalau tidak memungkinkan, maka tafadhol sholat di tempatnya yang dia mampu. Ya begitu ya. Memang Rasulullah SAW dulu kalau safar naik onta. Oke, safar naik onta. Ya mana beliau sholat sunnah di atas onta, dan kalau beliau sholat fardu, beliau turun dari onta untuk sholat di padang pasir. Namun pertama beliau amir safar, dan kedua kemudian kondisinya beda dengan sekarang. Apalagi bukan kita drivernya, melainkan kita di dalam bis, atau kita di dalam kereta, atau kita di dalam pesawat. Tapi kalau pesawat insya Allah ada musolanya, kereta ada musolanya, bis, sementara nggak turun di rest area untuk waktu sholat itu. Dan sekarang bis-bis itu kan beragam jadwal. Dulu bis ke Solo atau ke Semarang hanya ada jam malam, bis malam ya. Sekarang pagi pun ada Pak, duha pun ada. Ya. Tapi kadang-kadang kita nggak mendapatkan rest area. Maksudnya bis ini karena udah ada tol Cipali, sering kali rata-rata bis sekarang yang ke sana cuman sekali doang turun di rest area untuk makan dan juga sholat bagi yang memang bertepatan dengan waktu sholat. Qadarullah di waktu sholat tertentu nggak bisa turun di rest area seperti sholat subuh. Enggak, sholat subuh. Iya, nggak ada amirnya apa kondekturnya maupun sopirnya nggak ada inisiatif untuk berhenti. Kalau antum minta berhenti, insya Allah diberhentikan dan khalas, antum tetap di musola, bisnya pergi. Ya, antum diturunkan beserta bawaan antum. Ya, nggak bakal mau itu kecuali mungkin yang bertakwa ya. Tapi itu juga akan membuat para penumpang lainnya mungkin kesel jadinya. Padahal kita mintanya masjid, oke, berhenti di masjid. Itu bukan peraturan dari perusahaan otobusnya. Berhenti di masjid. Para penumpang bangun. Loh kok Pak aku berhenti di masjid? Sholat subuh dulu. Apakah umumnya kaum muslimin, apakah akan sholat subuh semua ketika itu? Enggak. Sebagian walaupun bangun tidur lagi karena merasa tidak berkewajiban dia. Sebagian memang mau sholat subuh tapi entarlah pas sudah nyampe. Ya kan? Banyak yang kayak gitu. Padahal wajib di waktunya, walaupun di dalam bis. Nggak boleh di luar waktunya sholat subuh itu. Salah sebagian orang itu menganggap ntar deh pas udah nyampe di terminal. Padahal nyampe di terminal jam 7. Iya jam 7. Akhirnya dia keluar waktu sholat dan itu haram, nggak boleh seperti itu. Berarti wajib di dalam bis. Taib. Di dalam bis ada musola? Nggak ada. Mau bikin sendiri musolanya nggak bisa. Mau di jalanan itu juga berisiko. Pertama goncang-goncang juga susah, nggak stabil. Ya. Kedua orang bisa lalu lalang mau ke WC, mau ke kamar mandi atau itu susah. Taib, maka khalas duduk di bis truk gitu. Nah sekarang di mana arah kiblatnya itu dia. Ya, jadi wallahu alam apa yang dimampu aja ketika itu. Maka kalau memang nggak memungkinkan untuk berdiri, ya udah pas duduk aja. Allahu Akbar. Iya seperti itu. Nggak lazim baginya untuk diri dulu, Allahu Akbar kemudian baru ini. Atau diri dulu nyari kiblat. Ya itu sulit memungkinkan itu. Mungkin oke lah bisa pakai handphone. Tetapi wallahu alam ketika ada kesulitan seperti ini, semoga Allah Ta'ala maafkan. Semua pasti di antara kita jemaah mengalami ini gitu loh. Dan ini bis ya, konteksnya bis atau kereta. Tapi kereta itu ada musolahnya, maka harus usaha dulu ke musola. Kalau misalnya naik yang lain, pesawat ada musolahnya, usaha dulu ke musolanya. Diperkirakan, apalagi pesawat kan kita nggak bisa pakai kompas kan, susah ya. Maka khalas, diusahain, perkirakan saja barat kemana. Atau naik apa lagi coba? Kereta, kapal laut lebih mudah insya Allah. Karena kita bisa melihat arah, mungkin matahari kemana, contohnya kemana bisa insya Allah. Ya, nggak tahu dah kalau misalnya malam ya.
Ala kulli hal bisa kok insya Allah kalau misalnya lebih mudah lah insya Allah. Lebih luas pula ya, bisa sholat di mana-mana, ada musola dan lainnya. Tapi nggak tahu sekarang kapal laut masih laku apa enggak, saya nggak tahu ya. Karena harganya nggak begitu jauh dibandingkan pesawat terbang. Bagi sebagian orang udah sekalian pesawat terbang cepat ya. Baik, jadi wajib berdiri bagi yang bagi yang memang wajib atasnya berdiri, Pak. Ini bukan masalah mampu saja gitu. Kadang memang mampu tapi memang tidak wajib baginya untuk berdiri. Di antara contoh gimana? Ya, dia mampu berdiri, sehat, mampu berdiri, nggak di perjalanan di masjid. Tapi nggak wajib atasnya berdiri. Bukan sholat sunnah, sholat wajib. Ayo. Enggak, bukan di bis, di masjid, sholat berjamaah. Dia mampu berdiri, tapi tidak wajib atasnya berdiri pas takbiratul ihram. Ayo, dalam keadaan apa? Ayo. Yang bisa, imamnya sholat duduk. Ya, begitu jemaah. Kalau misalnya imamnya sholat duduk, maka kita pun dari takbiratul ihram sesuai dengan bagaimana imam duduk. Jadi imam duduk, makmum semua harus duduk. Gitu ya. Kalau imam diri dari awal atau kalau imam duduk dari awal atau kita melihatnya duduk, maka kita sesuai dengannya, duduk. Kalau misalnya imam, gimana kalau misalnya imam awal berdiri, kita belakang makmum sholat apa? Wajib berdiri. Oke? Namun kalau di pertengahan imamnya itu sholat duduk, mungkin karena sakit atau semisalnya. Ayo silahkan jawab. Makmumnya apa? Ayo terbang atau gimana? Ayo. Duduk? Duduk? Diri atau duduk? Duduk. Kalau gitu saya minum dulu. Bismillah. Duduk apa diri, Pak? Ayo, Pak. Ayo. Yang benar nggak dapat hadiah, yang salah apalagi? Ayo, fadhal. Diri apa duduk? Gimana, Pak? Betul, takbiratul ihram ikut berdiri ya. Tapi di tengah sholat ketika imamnya duduk, apakah makmum juga di pertengahan nih, imamnya sakit misalnya? Hah? Nggak harus diganti, Pak, kayak gini. Ya, Pak? Berdiri. Makmumnya maksudnya tetap berdiri. Ingat dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu disuruh untuk menjadi imam oleh Rasulullah SAW. Biarkan beliau jadi imam. Oke? Abu Bakar kita itu sehat, Rasulullah sakit. Abu Bakar radhiyallahu anhu jadilah imam. Berdiri, makmumnya berdiri, oke? Kemudian Nabi SAW pun menghampiri dan beliau kemudian menjadi imam, menggantikan Abu Bakar karena ini imam aslinya Rasulullah SAW, oke? Sehingga switching imam. Maka jelas sekarang yang berimam adalah Rasulullah, yang menjadi imam adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ketika itu sholatnya apa? Duduk. Pertanyaan saya, pernah dengar gak riwayat ini jemaah? Belum? Ya udah nih saya perdengarkan kalau gitu. Ya. Maka Abu Bakar dan para makmum lainnya kan menjadi makmum Abu Bakar nih. Apakah mereka semua radhiyallahu anhum serta merta langsung duduk atau tetap berdiri sholatnya? Jawabannya tetap berdiri sebagaimana Bapak bilang. Gitu ya? Faham gak di sini, Pak? Jadi ibrahnya adalah kalau imam awal takbiratul ihram berdiri, maka makmum juga harus berdiri terus, walaupun di tengah-tengah imam duduk atau imam itu ganti imam dengan imam yang duduk. Gimana? Bisa dipahami? Tapi kalau misalnya dari awal takbiratul ihram duduk, maka makmum juga ikut duduk. Taib, kalau misalnya imam duduk ini kemudian digantikan oleh imam berikutnya atau batal kemudian diganti oleh imam berikutnya, ternyata imam berikutnya diri, makmum diri tidak? Diri apa duduk? Berdiri karena hukum asalnya adalah
berdiri. Begitu. Berdiri karena hukum jangan duduk, Pak. Hukum asalnya adalah berdiri, ikut dengan imam dan kembali ke hukum asal. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Tapi kalau imam dari awal duduk terus, maka duduk semuanya. Nah, repotnya kalau imam dari awal rebahan. Nah, itu saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu tuh gimana bikin softnya. Belum pernah kejadian, alhamdulillah. Ya jangan, nggak usah milih imam yang dari awal rebahan. Apa nggak ada imam lain gitu loh? Mungkin kalau duduk masih maklum lah ya. Ini imam rebahan, makmum harus ngapain? Saya belum bisa menjawab. Apakah makmum kemudian rebahan semua? Saya belum bisa jawab deh. Nggak kebayang kalau gitu. Oke. Baik, kembali ke yang tadi. Li zahiril hadits as-sabiq fil musii salatah. Sesuai dengan zahir hadis yang pernah kita dengar tentang orang yang musi salatah. Ini al-musi salatah ini lafal yang sebenarnya kurang tepat untuk seorang sahabat ya, karena artinya al-musi salatah artinya sahabat yang memperburuk salatnya. Ini kurang adabnya, kurang sebenarnya. Tapi ini masyhur lafal ini di kalangan ulama. Yang lebih baik adalah hadis seorang sahabat yang lam yuhsin salatahu, sahabat yang belum memperbagus salatnya, itu lebih beradab, lebih sopan. Jadi ketika itu Nabi SAW melihat ada seorang sahabat datang ke masjid kemudian salat mungkin 2 rakaat atau semisalnya, dan salatnya cepat sekali, matuk-matuk tanpa tumakninah. Maka Rasulullah SAW menegurnya sampai 3 kali. Ya. Taib, falau nataqa bitakbiri athna al-qiyam ila salati lam tasih. Apabila seseorang mengucapkan takbir sambil bergerak bangun atau sambil bergerak berdiri untuk salat, salatnya tidak sah. Nih, kalau seseorang bilang kan takbiratul ihram Allahu Akbar, ngomongnya itu bacanya Allahu Akbar itu athna al-qiyam ila salah, di tengah-tengah berdiri menuju salat. Paham gak cuma? Itu asna al-qiyam. Ketika apa? Ketika bergerak bangun atau sambil bergerak berdiri untuk sholat, dia belum meniatkan masuk ke sholat, belum. Gimana? Kebayang gak Pak maksudnya? Hah? Belum. Baik belum berdiri, sambil berdiri, cuman belum. Ya. Maksudnya belum sempurna di sini, dia belum niatkan untuk masuk salat. Ya dia asnaul qiyam ila shalah. Qiyam ini kan qiyam berdiri. Berdiri sini bisa sambil jalan kecil, bisa sambil diam gitu loh. Gini, imam sudah takbiratul ihram. Sudah baca Al-Fatihah, baca surat gitu kan? Ada makmum masbuk ya. Belum sampai masuk rakaat berapa? Belum. Nah, makmum ini khawatir imam ini segera menyelesaikan suratnya kemudian langsung ruku gitu takutnya kan. Maka makmum dengan tergesa-gesanya dalam sedikit perjalanan menuju sampai shaf Allahu Akbar gitu. Gimana Pak? Paham enggak gambarannya Pak? Kalau enggak paham saya tidur ini. Saya kok jadi ngantuk ya oleh bapak-bapak. Jangan bikin saya ngantuk Pak. Hah? Jadi belum masuk shaf atau udah masuk shaf tapi belum persiapan apa, tiba-tiba Allahu Akbar. Kan kayak gitu. Ada yang gitu enggak? Bisa ada karena pengen mempercepat, khawatir. Atau yang tiba-tiba ini udah pada ruku, dianya mau masuk cepetan masuk, duduk gitu kan kedengeran suara. Mau masuk dan belum apa Allahu Akbar. Di tengah jalannya itu atau belum sampai fix mapan dia berdiri di shaf. Ya Allah. Maka yang seperti ini lam tasih, belum sah salatnya. Ini biasanya anak kecil. Atau anak sekolah. Ya. Kama la tasihu idza kabbara lil ihrami athna ar-ruku'i in kana masbuqa. Sebagaimana pula jika dia bertakbir, takbiratul ihram di tengah-tengah ruku kalau dia terlambat. Gimana? Tidak sah orang yang takbiratul ihram ketika ruku. Apabila dia masbuk, ya. Masuk tertinggal, berdiri tertinggal. Ya. Imam dan makmum udah pada ruku.
Ya, antum kayak gini, Pak. Biar enggak begini. Kan datang nih soft. Allahu Akbar. Nah, gitu. Allahu Akbarnya pas ruku. Dia memang sempat berdiri, tapi dia takbiratul ihramnya bukan pas diri, Pak. Takbiratul ihramnya pas dia udah nunduk ruku. Gimana, Pak? Itu khilaf di antara ulama. Ada ulama yang mengatakan tidak harus 2 kali, tapi yang masalah di sini adalah dia baru takbiratul ihramnya pas dia udah pose ruku. Asna ruku. Maka enggak sah. Kalau masalah harus 2 kali itu khilaf di antara ulama. Apa bedanya 2 kali dan sekali begini, Pak? Yang penting itu udah istiwa udah terasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini 2 kali. Ada juga yang mengatakan dia boleh kayak gini. Allahu Akbar. Langsung gitu. Ada yang kayak gitu. Dua-duanya masing-masing punya hujjah. Ya. Ya. Tapi maksud dari kitab ini dan maksud penulis adalah dia udah di posisi ruku' baru Allahu Akbar. Maka ini tidak sah. Oke. Gimana, Pak? Mafhum ya? Dipahami, Pak ya? Nah, maka wajibu an taqa'a takbiratul ihrami bi jami'i hurufiha fi hali qiyamihi. Maka wajib terjadinya ucapan takbiratul ihram dengan semua hurufnya di takbiratul ihram. Allahu Akbar di ketika lagi masih posisi berdiri. Nah, iya, betul sekali, Nak. Ya. Jangan tengkurap. Nah, jangan tengkurap, nanti bapaknya ikutan juga. Kedua, an yantiqa bit takbiri hal istiqbalil qiblah. Ini syarat yang kedua. Yaitu dia mengucapkan takbiratul ihram. Ingat, takbir di sini takbiratul ihram bukan takbir lainnya. Takbiratul ihram ketika menghadap kiblat. Jadi takbiratul ihram pertama pas menghadap kiblat takbiratul ihram. Ini ketika memang mampu atau memungkinkan. Ya, gitu. Yang ketiga, an yakuna at-takbiru bil lughatil arabiyyah. Pas takbiratul ihram maka harus dengan bahasa Arab. Allahu Akbar. Ya. Fa in kabbar bil farisiyah mathalan. Kalau misalnya dia bertakbir dengan bahasa Persia, enggak tahu bahasa Persia kayak gimana, enggak tahu. Bahasa Jawa gimana? Allah Akbar bahasa Jawanya apa, Pak? Masa maha gede? Ya, maha gede emang ya? Maha Agung. Oh ya. Gusti Allah sing Maha Agung. Maka tidak sah. Atau Allah Maha Besar. Enggak sah. Enggak sah. Padahal orang ini wahwa yuhsinul arabiyyah. Padahal orang ini bisa berbahasa Arab. Maka lam yajuz, tidak boleh, tidak sah juga. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa in lam yuhsin al-arabiyyata. Kalau misalnya orang ini tidak cakap dalam berbahasa Arab, maksudnya maaf, tidak seperti saya bisa bahasa Arab misalnya, anggap gitu ya. Hanya bisa bahasa Indonesia. Ya. Maka wajib, dan orang yang mungkin bermaksud Islam atau memang awam banget ya. Kalau bapak-bapak memang tidak bisa bahasa Arab tapi kan sebenarnya udah biasa salatnya, jadi enggak masuk di sini. Wajib alaihi an yata'allama in ittasa'al waqtu wa qadara ala dzalik. Maka kalau dia belum bisa, enggak mengerti bahasa Arab, wajib atasnya untuk belajar. Wajib belajar selama waktunya itu masih cukup. Dan dia mampu untuk itu. Paham? Misal, dia masuk Islam di waktu asar. Dia masuk Islam di waktu asar, jam 4. Ya. Setelah dia masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, dan kalimat terjemahannya mungkin, dan dia meyakini itu, alhamdulillah. Apakah dia wajib salat asar ketika itu? Ayo. Wajib apa? Apa dia nunggu maghrib? Wajib, karena dia sedang masuk waktu, sudah ada di waktu asar. Ya. Ini tasa'al waqt. Kalau misalnya waktunya masih cukup untuk belajar, bisa nggak? Belajar Allahu Akbar bisa nggak?
Kalau belajar Allahu Akbar bisa Pak, tapi kok belajar cara sholatnya itu yang bingung gitu. Ya. Ada yang bimbing. Oke. Wa qadaru ala dzalik, dan kalau mampu di sini adalah mampu dari segi ya waktu tadi, dan juga mampu dari segi adanya bimbingan atau tidak. Kalau nggak ada bimbingan nggak wajib Pak, beneran. Belum wajib, maksudnya memang dia belum tahu apa-apa. Sangat tidak tahu Pak. Orang sealim apapun orang kafir mau sholat susah Pak. Makanya nggak boleh sholat. Paling bisa puasa ikut kita. Ya. Nah, kita pun puasa nggak tahu benar apa nggak puasanya. Ya. Nah jadi kalau misalnya waktunya masih panjang, tapi dia nggak ada teman atau teman muslim yang membimbing dia, mungkin dia masuk Islamnya diam-diam gitu, karena takut diteror. Mau nonton YouTube tata caranya, dia bingung kata kuncinya apa. Oh ya, cara sholat. Cara sholatnya malah dia buka kajian yang isinya 45 menit. Lama penjabarannya. Ya. Gimana ini? Gimana ya caranya? Bingung dia. Ini orang berarti belum mampu untuk dapat bimbingan sholat. Makanya seperti dimaklumi. Bahkan belum tentu Pak, orang masuk Islam langsung ngerti kalau dia wajib sholat, belum tentu. Ada yang memang masuk Islam sendiri diam-diam ada, karena khawatir keselamatannya ada. Ada yang masuk Islam di negeri Islam seperti ini, tapi dia dihandle sama orang yang qadar Allah enggak mengajarkan kepada dia gitu loh. Setelah kamu masuk Islam, ya sekarang yuk salat, nih saya ajar, enggak ada gitu. Tapi ada juga dia masuk Islam, dikonvert dengan seorang kiai atau ulama atau ustadz dan seterusnya. Ustadz itu bilang, sekarang kamu wajib salat ya. Ya. Dia ngomong iya. Tapi dia tuh enggak tahu apa yang dia omongin sama kiai atau ustadz ini. Kamu wajib sholat sekarang ya. Iya. Ya udah nanti tunaikan sholat ya. Iya. Ini kan kalimat ambigu bagi orang baru masuk Islam. Kalau kita kan langsung kebayang Pak, karena tiap hari kita sholat jadi ngerti gitu loh. Nah kalau dia, iya saya wajib sholat. Tapi apakah dia ngerti kalau misalnya dia wajib segera sholat melakukan sekarang? Belum tentu ngerti. Yang seperti ini dimaafkan. Ya, yang seperti ini dimaafkan. Pak, yang jangankan mu'alaf Pak, yang muslim sejak orok saja, bahkan sejak masih di rahim udah muslim itu, insya Allah, itu aja bapak suruh sholat aja, kadang masih nggak ngerti kalau dia harus sholat sekarang. Itu yang main PS, ya kan? Kita udah pakai celana, pakai sarung, pakai baju koko, tahu kita mau sholat, nggak sholat dia, nggak ngerti dia kalau dia wajib sholat. Apalagi yang baru masuk Islam. Maka yang seperti ini dimaafkan. Ya, kalau ternyata memang dia diajarkan sholat, tapi dia tuh bingung, apa tadi bacanya? Allahu Akbar, apa gimana? Allahu. Tapi kalau sekarang orang Indonesia pasti orang Nasrani juga tahu Allahu Akbar, karena tiap hari alhamdulillah dengar Allahu Akbar. Ya. Maka kalau memang nggak bisa Allahu Akbar dengan bahasa yang dia bisa, misalnya, maka boleh, baru itu boleh. Ya. Maka dikatakan di sini wa illam yuhsin al-arabiyyah, kalau dia tidak mampu berbahasa Arab, mengucapkannya dengan bahasa Arab dia enggak mampu. Wa dhaqal waqtu an yata'allam, dan waktu sempit buat belajar. Ya. Karena apa? Kok dia enggak bisa ya. Di sini dia waktunya sempit dan dia nggak bisa bahasa Arab. Kabbara bilisanihi wa bilughatihi. Maka silahkan dia bertakbir dengan lidahnya sendiri dan dengan bahasanya sendiri. Allah Maha Besar gitu. Wa in ajiza 'anil lafzi, kalau dia nggak mampu melafalkan, fa'ata bi ma'nahu bi ayyi lughatin syaa. Maka silahkan dia datangkan secara makna Allah Maha Besar dengan bahasa apapun, ya. Semampunya lah pokoknya. Tapi ini kasus yang sangat jarang. Yang keempat di antara syarat takbiratul ihram, an yusmi'a nafsahu idza kana sahihas sam'i. Dia wajib untuk mengucapkan takbir hingga terdengar oleh dirinya sendiri
lafal takbir tersebut apabila memang pendengarannya masih normal. Wala 'aridhu 'indahu min laghdin aw ghairihi, dan tidak ada penghalang untuk dirinya dari cadel atau semisalnya. Enggak ada penghalang. Normal dia, maka wajib untuk membisikkan dirinya minimal. Fa in kana bi lisanihi khabal, yaitu fasad au khars. Kalau misalnya di lidahnya itu ada sisi kecadelan atau sampai bisu misalnya, harrakahu bima yaqdiru alaihi, maka wajib atasnya untuk menggerakkan bibir lidahnya sesuai yang dia mampu. Ya, sesuai yang dia mampu. Kan ada orang nggak bisa pakai ra, akbar, nggak bisa, akbar. Ya. Akbar gitu. Akbar nggak bisa. Tapi kalau ngomong rupiah bisa, rupiah. Nah, yang seperti ini dimaafkan. Yang seperti ini dimaafkan. Sebenarnya kalau takbir itu kadang bacanya itu cukup sebenarnya Allahu Akbar gitu. Artinya ra ini kan dhammah ya, akbaru gitu. Itu enggak usah dibaca Allahu Akbaru, enggak. Walaupun sah, tetap sah. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kadang-kadang kalau imam sebagai imam tuh pakai ra tapi dia jadinya tasdid, ini salah. Paham enggak, Pak? Allahu Akbar. Enggak gini. Pernah dengar kayak gitu, Pak? Sering. Ya. Allahu Akbar. Akbar. Jadi seolah-olah ra ini ditasdidkan dan mati gitu loh. Allahu Akbar. Nah, itu benar. Tapi kalau Allah, biasa yang bernada tuh. Allahu Akbar. Ngerti? Sering dengar gini? Mending dia bilang Allahu Akbaru. Itu mending, itu karena benar itu. Karena akhirnya kan dhammah itu. Allahu Akbaru, itu benar. Tapi kalau dia nanggung dan sampai ada pentasdidan di lidahnya, maka ini malah jadi lafalnya berubah gitu loh. Allahu Akbar. Akbar. Ya kan? Ini seolah ditasdidkan gitu loh. Jadi double ro-nya. Ya, jadi kalau misalnya ada imam seperti itu ya tetap sah, mudah-mudahan tetap sah insyaallah. Hanya saja ada kekhawatiran gitu loh. Dia telah mengubah lafal takbir. Ya. Jadi kalau misal seperti itu semampunya dia lidahnya atau bibirnya digerakkan sesuai kemampuan dia. Kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau misalnya aku perintahkan pada kalian suatu perintah, maka datangilah perintah tersebut sesuai kemampuan kalian. Yang kelima, antaqtarinan niyatu bitakbir. Niat itu disandingkan dengan takbir. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Sebagian lainnya mengatakan takbir itu cukup di sebelum sholat. Dan sebenarnya itu yang lebih tepat. Takbir di sebelum sholat itu sudah cukup. Kok takbir? Saya kacau juga tadi kalimatnya. Yang lebih tepat, Allah alam, yang kita pilih. Sebagaimana Anda sudah pernah mengatakan sebagaimana kata Imam Ghazali, niat itu lebih kita katakan sebagai syarat sah, bukan sebagai rukun gitu. Kalau salah. Artinya dia terjadi sebelum takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram dia udah niatan tadi dan ketika takbiratul ihram aja dan dia sudah ada niatan tadi, maka itu tetap sah insyaallah. Tapi di sini disyaratkan karena Syekh Muhammad Az-Zuhaili mengikuti umumnya mazhab Syafi'i, maka ya kita ikuti ada bacaannya. Antaqtarina niyatu bitakbir. Jadi niatan itu seiring dengan ketika antum takbir. Lianna takbira awwalu fardhin min furudhis shalah. Kata beliau, karena takbir adalah kewajiban pertama dari kewajiban salat. Fayajibu an takuna niyatu muqaranatan laha. Maka wajib bagi beliau dan bagi ulama Syafi'iyah pada umumnya niatan itu disandingkan dengan
takbiratul ihram. Jadi ketika antum takbiratul ihram harus betul-betul kebayang ini salat apa. Itu maknanya. Kalau kita ikut dengan pendapat ini. Dan kalau misalnya ketika Allahu Akbar itu antum tuh nggak ada pikiran ini salat apa, baru tadi pikiran, maka tidak sah menurut pendapat ini. Bagaimana? Bisa dimengerti nggak maksud saya? Dan itu kasus kayak gini tuh banyak di antara kita, banyak Pak. Hah? Coba ketika kita lagi masbuk, cepet-cepetan gitu loh, cepetan masuk sholat takbiratul Allahu Akbar, kepikiran nggak ketika takbir antum sholat? Ini sholat, iya tahu ini sholat apa, tapi pas takbiratul ihram nggak kepikiran ini sholat, yang penting udah niatan sebelumnya, gitu kan? Itu. Makanya ana lebih condong ke pendapat bahwasanya niatan sebelum takbiratul ihram itu sah. Ketika takbiratul ihram tergesa atau yang penting takbiratul ihram, selama dia udah tahu dia itu sholat apa tadi, udah paham dia mau sholat, masuk sholat apa, dah masuk insyaallah. Wallahu a'lam. Yang keenam masadis at-tartib. At-tartib itu artinya berurutan. Apa yang dimaksud berurutan? Berurutan lafalnya. Falau quddima sifatu lam tan'aqid. Kalau misalnya sifatnya yang dilakukan yaitu akbarnya duluan, maka tidak sah. Misal akbar Allah. Lah, ini malah main-main. Akbar Allah gimana? Ya, maka Allahu akbar. Ya. Begitu. Kalau dalam kitab ini kemudian kalau dikata Allahu akbar min kulli syai, dianggap sah walaupun ya itu sah, betul sah. Allahu akbar min kulli syai, Allah maha besar, lebih besar daripada segala sesuatu. Betul itu secara makna. Tapi secara pelafalan tambahan seperti ini maka perlu dalil khusus. Ya, tapi ini juga disebut takbir memang. Atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ya, ini ya Anda membutuhkan dalil khusus walaupun tetap sah karena ada unsur Allahu akbar di sini. Baik Pak, silakan azan ya, tafadhol. Baik, kita lanjutkan tadi tartib yaitu berurutan. Maka kalau misalnya mendahulukan lafal akbar, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Ya. Yang terakhir dari pembahasan syarat ini al-muwalat. Al-muwalat maksudnya berkesinambungan, berturut-turut. Nyambung gitu, langsung nyambung. Allahu akbar. Maka kata beliau hafizallah, "Falau sakata bainahuma ziyadatan 'ala at-tanaffusi lam tan'aqid." Maka kalau antara lafal Allah dan akbarnya ada jeda meskipun satu kali hembusan nafas, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Kayak gimana? Allah akbar. Karena disyaratkan mualat, nyambung. Ini ada jeda yang tidak diberi uzur. Ya, kecuali kalau memang dia batuk. Allah batuk lama, nggak jadi ngangkat tangan. Ya, akbarnya nanti. Akbar ya nanggung banget nih orang ya. Maksudnya kan bisa habis selesai batuk ulang lagi kan bisa. Allahu akbar gitu ya. Ya. Jadi kalau satu kali hembusan napas tanpa uzur maka takbiratul ihramnya tidak sah. Ini seolah-olah di sini beliau penulis tidak memberi uzur sama sekali pada apapun untuk masalah ini. Walaupun misalnya ada batuk, seolah-olah begitu. Allah akbar. Sepertinya nggak sah kalau dengan ini karena beliau nggak memberikan adanya uzur gitu loh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi orang yang memang batuk pun di pertengahan hendaknya dia mulang Allahu akbar gitu. Ya gitu aja kan gampang kan? Nggak memerlukan apa-apa panjang ya, nggak perlu nafas panjang. Kemudian juga wa kadza idza fassala bainahuma bi syai'in katsir. Begitu juga apabila ada tambahan kalimat yang begitu banyak, terlalu banyak, maka takbiratul ihramnya juga tidak sah. Tambahan kalimat misalnya Allahu la ilaha illa huwal akbar. Kebanyakan, kelamaan, kepanjangan. Kenapa enggak sekalian baca ayat kursi langsung? Ya. Ya begitu jemaah, ya. Itu pembahasan tentang
syarat-syarat takbiratul ihram. Ada pertanyaan dari bapak-bapak dan juga ibu-ibu, silakan. Ayo. Kalah. Listrik di atas untuk mati. Ayo silakan. Wah, saya nggak tahu itu. Hah? Oh, listriknya habis. Wah, mohon dimaafkan. Oke. Silakan Pak. Sepertinya ibu-ibu pertanyaannya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Satu dulu nanti saya lupa. Satu dulu, coba silakan. Pertanyaan, tapi sebenarnya bukan di takbiratul ihram. Oh ya. Intikal sesaat kita akan bangkit ke mana? Ke berdiri lagi setelah sujud. Kemana Pak? Berdiri ke? Dari sujud ke berdiri. Oh ya. Itu kan ada duduk istirahat saat sunahnya. Jalsah istirahat. Itu sesaat. Apakah mengucapkan takbir intiqalnya itu tuh harus sepanjang duduk dulu atau duduk terus kemudian Allahu Akbar? Dia simple aja ketika dia bangkit, baik dari bangkit dari duduknya Allahu Akbar. Atau boleh juga dia ketika sudah berdiri baru Allahu Akbar. Gimana saat yang kedua? Ya gitu. Nah. Berdiri tapi jangan kelamaan berdiri, maksudnya baru ya. Bapak bisa ini nggak Pak? Tolong bisa sholat nggak Pak? Tapi jangan dari awal Pak. Ya dari awal lama nanti. Ya oke. Nggak begitu kan? Jadi duduk dulu. Sebenarnya gitu juga bisa Pak. Nggak masalah. Tapi takut tadi misalkan tidak putus. Enggak, maksudnya jeda saya yang maksud adalah jeda antara lafal Allah dengan akbar Pak. Yang terpenting Bapak coba Allahu Akbar gitu aja Ustaz. Ya enggak usah kelamaan Pak. Enggak usah lama banget Allahu Akbar. Allahnya Allah. Dulu ya sih. Silakan coba dia. Iya, sampai diri. Bisa juga Bapak pas berdirinya. Coba pas dirinya baru Allahu Akbar. Bisa kayak gitu. Enggak pas mulai Allahnya pas sudah diri fix diri gini. Ya. Ya, boleh kayak gitu. Enggak maksud saya bukan gitu, Pak. Udah kita selesaiin aja lah Pak kajian ini Pak ya. Enggak gitu Pak, gimana ya? Ya pokoknya gitulah ya. Ya gitulah Pak. Ya udah bener. Jadi pas Bapak udah fix terinstall berdiri gitu, kita ini baru Allah Akbar bisa kayak gitu. Sudah berdiri gitu. Bisa nggak apa-apa. Ya, ibu-ibu ada pertanyaan nggak Bu selain listrik Bu? Atau bapak-bapak silakan. Dua pertanyaan apa satu tadi katanya? Baiklah. Ya. Nah Pak, mau bertanya? Ya, silakan. Baru ingat. Jadi harus. Ya. Jadi gini sesaat muazin di luar tadi. Jadi kita kan disunahkan membaca doa raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu setelah muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua kita kan pengetahuan ada bacaan raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gitu. Nah, anak kok nggak mengamalkan itu ya selama ini ya? Anak sejujurnya nggak mengamalkan itu Pak. Mungkin karena ketidaktahuan anak mungkin. Apa jemaah ada yang mengamalkan itu? Anak baca di fikih muyasar. Di fikih muyasar ada hadisnya? Ada.
Taib. Nah, qadarullah misalkan datangnya itu pas hayya 'alas shalah. Nggak masalah Pak. Nggak masalah. Datang apa nih maksudnya nih? Datang ke masjid. Iya. Nah itu pas hayya 'alas shalah kan sebenarnya menjawab, kita wajib, bukan disunahkan menjawab azan, lafal-lafal azan. muadzin gitu. Nah, qadarullah pas kita datang itu pas hayya 'alas shalah gitu. Nah, Iya. padahal kan sebenarnya fadilahnya yang tadi membaca itu Ibrohnya gini Pak, Bapak denger gak pas azan, pas asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, denger gak? Mungkin saya lagi perjalanan dari sana. Nah, tapi masih di motor misalkan. Jawablah apa yang Bapak dengar di dekat Bapak, itu ya jawab. Bukan ibrohnya bukan di masjid tertentu, tapi yang Bapak selama dengar emang itu azan untuk betul-betul azan yang syar'i. Maksudnya syar'i di sini memang yang ada syariatnya untuk menyeru, maka dijawab. Tapi kalau azan, lomba azan tidak. Karena lomba azan itu tidak untuk menyeru orang salat kan. Tapi kalau untuk mengingatkan atau menyeru orang salat seperti azan pertama subuh, jawab juga. Azan bagian 2 kali azan di sholat Jumat, jawab juga dua-duanya. Walaupun mungkin pendapat kita tidak mengikuti 2 azan di masjid itu, 2 azan di Jumatan. Tapi kalau kita ikut di masjid tersebut, kita jawab dua-duanya. Nah, dan kita jawab itu apa yang kita dengar, bukan apa yang terpatok dengan masjid tujuan, bukan. Mungkin ketika kita jalan tadi maghrib, kita masih jalanan, ada masjid lain. Ya kita jawab sesuai itu. Ya, kita jawab sesuai itu. Nah, kalau misalnya di masjid ini baru mulai azan, kita jawab sesuai di masjid ini gitu. Jadi apa yang kita dengar gitu loh. Begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita udah selesai sholat, kemudian masjid lain azan dan kita dengar, ya jawab karena itu adalah termasuk panggilan yang syar'i gitu loh. Iya, adapun kalau orang training azan enggak, latihan azan enggak termasuk yang kita jawab. Iya, Pak Amin. Ya, udah selesai Pak Amin. Ya, kayak kita sampai sini aja Pak Amin. Ya, boleh. Iyalah Pak, Masya Allah. Kalau nggak boleh kualat saya nanti. Pertanyaan saya begini. Ya Pak. Saya pernah sholat di feri. Kapal feri. Lampung. Di Merak situ. Lampung. Itu memang yang musola itu banyak, musolanya ya kayak musola di darat gini. Ya. Setelah selesai sholat ada bapak-bapak tuh, Pak, sholat ini salah, dia bawa kompas pulang. Koran Kompas. Sana, bukan sana. Oh ya. Terus gimana sholatnya diulang lagi? Enggak. Taib ya. Nanti banyak yang musola juga. Begini Pak, dalam keadaan safar, apalagi beruzur seperti itu, Bukan jalan. kapalnya lagi berhenti masih. Ada kapal sadar. Nah, ini Bapak menghadapnya itu. Betul musolanya ibadahnya sana gitu. Waduh. Ternyata salah. Ya diulang kalau gitu Pak sebenarnya Pak. Tapi yang mau ngulang Ya sekarang aja ulangnya kalau gitu. Ya gimana ya Pak? Udah berapa tahun yang lalu Pak? Berapa tahun Pak? muda dulu. Waduh, masih muda dulu. Masya Allah. Ya udahlah. Musolanya betulnya kan gini. Saya juga ada kasus kayak gitu. Jadi datang ke rumah. Biasa datang ke rumah saudara. Adanya ke sana. Begini nih. Ya. Nah, saya datang ke rumah ini. Saya ingin ini sama saudara. Iya begini tuh. Udah telat. Istri saya. Kesana. Hah? Loh, astagfirullahaladzim. Iya. Itu gimana Pak? Karena patokan kebiasaan. Iya, jadi apa namanya? Kan lain tempat Pak di kampung. Ya. Jadi kita kan nggak begitu ini. Cuman sih udah biasa di kampung juga. Tahu yang sebenarnya itu nggak ada ke sana sejajar sama rumah. Tapi di rumah kan kita juga suka di rumah kakak tuh. Di rumah kakak itu berhutang. Jadi ke bawah. Rumahnya miring. Ke bawah gitu. Iya. Tapi salah sekali-kali. Begitu udah keluar, Kalau ini juga sama, sebenarnya wajib untuk batal dan ulang.
Karena begini Pak, gini, kecuali bagi yang sudah usaha ya Pak ya. Karena wajib atas bapak dan bapak ketika itu adalah usaha untuk mencari kiblat yang benar, bukan semata-mata ikutan dengan kondisi madhab ke sana, karena ini kan tahu ini kan kapal gitu loh, kan kapal bisa kemana-mana gitu loh. Dan ini kan kondisinya bukan dalam kita nggak bisa lihat kompas, nggak bisa gitu loh. Dan bisa berdiri, bisa normal gitu, maka wajib ulang ya. Maka ketika udah selesai sholat baru dibegituin, maka diulang setelah itu, walaupun banyak orang ya ulang. Iya, tapi kan bapak bisa sendirian ulang Pak, sendirian ulang. Oh tapi itu semua orang juga pada salah tuh, bukan bapak doang. Ya nasib lah kalau gitu. Iya. Ya ini salahnya mereka, kenapa kok nggak ya. Ya. Bapak kenal orang-orangnya, sekarang masih tahu alamat-alamatnya, tahu Pak? Berapa tahun yang lalu? Iya. Ya qadar Allah, udah itu. Semoga Allah maafkan ya, udah lama udah. Iya. Tapi bagi orang yang sudah berusaha Pak, dia lihat kompas atau udah berusaha menimbang-nimbang matahari atau nanya orang dan udah bismillah ke sana. Maka udah selesai sholat, kalau ternyata dia salah, maka karena dia udah berusaha maka sah sholatnya. Bedanya begitu Pak. Tapi kalau ini kan nggak ada usaha, ini kan ya udah kapal ini mah ya. Nah sama kayak Pak Budiman tadi. Iya nggak bisa begitu. Iya nggak bisa begitu. Karena tempat seperti itu nggak bisa kecuali kalau emang di masjid nih Pak ya. Ya masjid, bentar Pak. Di masjid udah fix kayak gini, ternyata kata menteri apa gitu. Oh enggak, ini ke Suriname, ini malah kemana itu, ke Afrika malah ini. Nah, apakah sholat sebelumnya sah? Sah. Kenapa? Karena kan kita mengikuti apa yang memang sudah fix kayak gini, emang semua juga tahu ini kan ke kiblat. Beda kayak kondisi kapal, beda dengan kasus Pak Budiman itu. Nah begitu ya. Nah seperti itu. Silakan. Ya. Udah dibajak. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Silakan. Exit tol Taman Mini. Exit tol Taman Mini ya. Itu ada musola. Dari Cawang. Cawang keluar Taman Mini ada musola. Ya. Nah itu musola itu tidak tepat ke kiblat. Oh, di sebelah mana ya Pak ya? Pas exit sebelah kiri. Jadi umpamanya musola ini kiblatnya di waktu asar, mataharinya di sebelah kanan. Oh, kok bisa gitu Pak? Siap. Nah, jadi pada saat saya cek pakai kompas itu menghadap ke depan sini, bukan sesuai bangunan tapi iya. Ke kanan. Dan mencongnya jauh sekali Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau saya datang sendirian, saya bisa menyesuaikan dengan kiblat. Ya. Tapi pada saat saya datang itu orang sedang berjamaah, apakah saya menunggu mereka selesai atau saya ikut bergabung di sana? Terima kasih. Menunggu mereka selesai. Karena sholat mereka, kalau Bapak tahu gitu, kalau Bapak tahu ilmunya kan ini enggak sesuai kiblat nih, maka sholat mereka Bapak anggap tidak sah, itu kan Pak? Iya, pembersihan di situ saya kasih tahu Pak. Ke sana. Tapi tetap saja seperti itu. Tetap saja seperti itu. Iya, tidak sah Pak, karena Bapak tahu berarti nggak sah sholatnya. Tapi mereka, ya biar urusan mereka sama Allah. Ya kita nggak bisa, kan cuma bisa ngasih tahu doang. Kalau ternyata mereka udah sampai pengetahuan kepada mereka, udah biar mereka urusannya sama Allah. Kalau mereka nggak mau berubah, baru mereka tahu, Allah alam. Tapi kita nggak boleh ikut Pak. Lebih afdal sholat sendiri daripada berjamaah dengan seluruh kesalahan. Ini kesalahannya sangat asasi ya, dalam nggak sah sholatnya Pak. Begitu Pak, Allah alam. Tapi bagi yang jahil, ya bagi yang nggak tahu, asal ikut karena memang husnuzan ini masjid udah fix kayak ini, maka sholatnya sah bagi pendatang yang belum tahu. Iya, karena nggak tahu. Pada saat saya imam, itu saya menghadap ke sana. Makmumnya saya kasih tahu, ini kiblatnya sebelah kanan karena mataharinya itu ini 20 tidak sampai 20. Tapi makmumnya
Saya dengar kisahnya aja harus sabar Pak. Dengar kisahnya aja harus sabar. Gimana kalau Bapak ngalamin? Saya juga ngalamin nih Pak. Di depan Ka'bah Pak. Depan Ka'bah di Masjidil Haram Mekah. Ini udah Ka'bah kan gede Pak ya. Kalau udah kita deketin kan makin gede gitu lah. Artinya kita tuh ngadap ke situ tuh gampang Pak. Di depan saya ada jemaah bapak-bapak mungkin seusia Pak Amin, mohon maaf. Maksudnya udah sudah tidak muda lagi ya. Nggak bisa saya bilang tua juga, sudah tidak muda lagi gitu. Di depan, ini depan Ka'bah Pak. Dia sholat karena kebiasaan di Indonesia. Ke kanan kan? Melencong tuh, apa-apa disuuzonin sama dia gitu loh. Semua masih disuuzonin melencong. Ini tetap malah melencong, malah nggak kena Ka'bahnya Pak. Ini depan Ka'bah padahal ini kiblat beneran. Bukannya tinggal ke Ka'bah orang semua pada lurus, dia malah apa? Melencong ke kanan. Indonesia plus 62 nih. Nah, saya kan sampingnya ini kan kayaknya tour guide-nya Bapak ini gitu loh, Mbah-mbah ini. Kalau saya takutnya kan nggak bisa bahasa ini, Pak, tolong kasih tahu ini Pak, ini kan depan kan Ka'bah Pak. Ini sholat masa melencong ke kanan, kebiasaan di Indonesia mungkin Pak. Dia keyakinannya adalah kiblat tuh miring, salah boys salah, sampai Makkah pun salah gitu loh, Masjidil Haram pun salah gitu loh. Jadi ke kanan semua. Wallahi saya ngeliat gini, itu tahun 2019 Desember. Ada orang kayak Masya Allah. Mau saya tegur tuh nggak enak karena ini orang tua takutnya nggak sopan. Udah dari tour guide-nya aja. Tour guide-nya malah apa? Malah nggak ngingetin dan malah nyindir saya. Ngomong ke sampingnya, jadi orang tuh jangan sombong, jangan merasa paling benar. Ya salam, udahlah, bodo amat dah. Dia ngomong kayak gitu, jangan merasa benar kalau emang mau nyalain orang, bilang baik-baik ke orangnya. Gitu ngomong ke samping gitu, di samping saya itu ngomong kayak gitu. Dulu pernah di situ Syekh Sudes nyalain Syekh Mahir Muaikin itu, taunya salah Syekh Sudes gitu. Saya ngomong kayak gitu, sayang panas jadi ya Allah gitu. Ada kayak gini orang jenis-jenisnya. Padahal orang itu pun sholat juga bener ke Ka'bah, tapi nggak mau ingetin jemaahnya gitu, tour guide-nya itu. Begitu Pak, memang harus sabar Pak ngadepin orang seperti ini Pak. Iya. Ya silakan. Waalaikumsalam. Kalau sholatnya udah salah kiblat, langsung ke barat, ini ke timur Ustaz. Loh, kebalik Pak. Bukan harusnya ke barat Pak, harusnya ke kiblat. Ya, harus ke kiblat. Tapi ini berlawanan dengan kiblat. Iya, berlawanan. Nah. Karena di petunjuknya kiblatnya ke sana. Ya. Ke timur. Tapi pas saya lihat ini kayaknya kebalik saya begitu. Kita ke sana tapi nggak kertas gini aja Pak, bisa putar-putar. Nah, akhirnya pas ke sana, akhirnya saya tanya sama orang di situ, benar salah kiblatnya ke sana. Akhirnya saya sholat lagi. Setelah itu udah selesai ya Jadi 2 kali nih sholat nih. Ya. Dengan 2 kiblat yang berlawanan. Ya. Masya Allah. Saya ikutin beliau karena beliaunya tampaknya tampak orang Arab. Masya Allah. Mungkin tahuan keilmu dia. Jadi imam. Saya jadi makmum. Setelah seminggu kemudian saya lihat di radio ternyata yang saya ikuti itu imamnya ternyata Syiah gitu Ustaz. Namanya sah gitu sholat saya pada waktu itu Ustaz. Aduh Pak, nasibnya gitu banget Pak. Ya sana sini salah dua-duanya Pak. Gini Pak, al-muhim gini, ketika kita itu sudah berusaha memenuhi rukun-rukun sholat dan meyakini udah sah gitu loh, udah benar gitu loh, maka kholas, insya Allah sah. Begitu Pak ya, insya Allah sah. Kecuali mungkin masalah najis ya. Kalau masalah najis karena itu sesuatu yang zahir dan permanen apa najis yang nempel gitu loh. Kalau tabayun ternyata ketika kita sholat masih ada najisnya ketika itu, maka mungkin bisa dianggap tidak sah, ulang lagi. Tapi masa menghadap kiblat ya, maka udahlah. Kalau memang di awal kayak tadi Bapak bilang, ketika kita udah berusaha, dah bismillah Allahu Akbar, ternyata baru tabayun setelah selesai sholat itu salah, maka sholat yang tadi sah Pak. Itu yang lebih tepat yang saya dengar dari Syekh Sami As-Suqair dalam mazhab Hanbali. Sebenarnya itu lebih kelas. Iya begitu. Kayak misalnya juga lain misalnya masjid ya, masjid ternyata kita sholat di masjid berjamaah. Nah ternyata di dalam masjid tersebut, di dalam masjid bukan di area parkiran, di dalam masjid tersebut ada kuburan keramat.
itu kan bisa sholat nggak sah Pak, syirik bisa-bisa. Tapi ketika itu kita nggak tahu, kita sholat dan ternyata kita kira di depan kita itu cuma bangunan biasa. Ternyata ini bangunan ini di balik ini, dan ini bukan tembok biasa, bukan tembok pemisah, tapi di balik ini adalah kuburan. Kita baru tahu itu setelah selesai sholat. Pas ngecek di Google Map, viewernya reviewnya bagus. Masya Allah ada kuburan keramat di situ. Ternyata di situ baru tahu. Sah nggak sholat tadi? Itu yang lebih tepat sah. Yang lebih tepat sah. Musyrik nggak? Ya nggak musyrik kitanya, karena nggak tahu. Ya begitu ya Pak ya. Ya. Saya nggak tahu kalau apa dia sholat tidak sedekah ini. Ya. Kalau dia tahu ada sebuah tanah. Dan dia tahu Bapak jadi makmumnya, dia tahu. Saya tahu. Enggak dia tahu nggak Bapak ada makmumnya? Dia tahu nggak dia punya makmum seperti Bapak? Iya, punya makmum karena memang saya berjalan berdua sama beliau. Oh. Di prank, iya. Saya belum tahu kalau memang itu ajaran Syiah. Oh, jadi tapi ketika itu ada turbah, ada itu tahu tuh ada buletan. Ya, sampai di wudhunya dicuci seperti itu. Mungkin karena ditambah Arab. Ya. Tapi rokaatnya sama Pak. Sama. Dan pada akhirnya tangannya gini-gini nggak Pak? Nggak ngerti, yang jelas dia pada saat Al-Fatihah semua tulis terus. Enggak, kalau tidak sedekap itu mazhab Maliki juga begitu Pak. Itu nggak mesti Syiah, tapi di Masjidil Haram banyak kayak gitu karena ikut mazhab Maliki, bukan karena itu, bukan masalah ininya. Mungkin ya turbahnya itu yang betul-betul ya itu udah nggak ada, alusunnya kayak gitu pakai bulatan tanah gitu apa batu. Iya, buat sujudnya itu Syiah jelas itu. Iya. Kalau Bapak mungkin tahu alamatnya samperin aja Pak. Beliau nggak mau dari apa, saya jemput ke rumah beliau udah di pinggir jalan. Kamu tampangnya Arab gitu ya? Ya, dan pulangnya pun itu luar kota. Beliau naik kereta sendiri. Jadi nggak lagi. Oh gitu. Ya udah langsung. Ya. Ya sah salatnya insyaallah sah. Ya seperti itu. Oke, kita cukup sampai sini para jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.